akhirnya Pak, goal yang kita perlu diharapkan, satu, ada kita sudah tuntas, tetapi angka partisipasi itu keropos Pak. Jadi ibarat kita itu punya gabah, tahu gabah Bapak Ibu? Saya sebagai orang pertanian bicaranya contoh yang terkait dengan pertanian. Kalau kita punya 1 kilo gabah, maka ketika gabah itu kita masukkan ke dalam 5 liter air, 1 ember air, dimasukkan ke ember itu, untuk nilai literasinya yang ngambang itu 50%, yang tenggelam itu yang isi, yang berbobot hanya 50%. Artinya anak-anak kita dari 100 anak, 50 diantaranya belum mencapai ketuntasan dalam kemampuan minimal literasinya. Itu anak kita. Kemampuan membaca, literasi bacanya masih rendah. Numerasinya seperti apa Bapak? Dari sekilo gabah tadi dimasukkan lagi ke dalam 5 liter air yang mengambang 65%, 650 gram, yang tenggelam hanya 350 gram. Sebagian besar anak kita belum mencapai ketuntasan minimum untuk literasi. Yang numerasi, literasinya paruh-paruh, 50-50, yang numerasinya jauh lebih buruk. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita hanya membanggakan akses, maka kita akan ada fata morgana di situ. Seolah-olah melihat gelombang air tapi sudah tidak ada. Seperti ketika Nabi Siti Hajar melihat fata morgana, dikira air kemudian kejar ke sana, nggak ada. Di sana ada air, kejar ke sini nggak ada. Sehingga timbullah peristiwa sa'i dari sofa atau marwah. Bagi Bapak Ibu yang pernah berhaji sekarang nggak ada lagi karena sudah ketutup oleh gedung. Itu bahkan bertingkat kan. Itu fata morgana kan. Akses kita itu tadi tidak mentes, bahasa gampang itu tidak mentes. Nah terus what happened? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nilai PISA kita juga masih memprihatinkan. Loh, pisahkan anak SMP kelas tua, kelas berapa? 9, karena umur 15 tahun. Atau anak SMA, SMK kelas 10. Bukan SD itu. Tapi nilai literasi baca, literasi sains, literasi numerik itu berasal dari jenjang-jenjang sebelumnya. Bahwa pendidikan bukan mata rantai yang terputus, tetapi mata rantai yang saling bersambung, saling berkaitan. Tidak bisa hebat hanya di akhirnya saja, tapi sejak hulu sampai hilir harus kita ikuti. Bapak Ibu, jenjang SD ada di hilir, yang lebih hilir lagi, hulu lagi adalah PAUD. PAUD kita masih bermasalah. APK PAUD kita belum selesai. APK PAUD kita baru 42%. Dari 100 anak, baru 42 anak yang mendapatkan pendidikan PAUD secara memadai. Yang SD sudah tuntas. Tapi nyatanya tadi propos tidak mentas tadi Pak. Nah kemudian pemerintah lewat program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka programnya Pak Jokowi mengenalkan atau memperkenalkan gerakan atau program Merdeka Belajar, kemudian menjadi gerakan Merdeka Belajar. Salah satu yang kita lakukan untuk melihat tadi, untuk menganalisis, mengidentifikasi, kemudian membenahi permasalahan pendidikan kita dengan asesmen nasional. Dari asesmen nasional ditemukan
cerita gabah tadi. Kita menemukan ada 50% anak kita literasinya propos, numerasinya 65% propos. Nah, itu hasil dari asesmen nasional, Dapodik, MWIS, data dari Biro Pusat Statistik kita tuangkan dalam profil dan rapor pendidikan yang Bapak Ibu sudah dijelaskan selama BIMTEK. Nah, rapor pendidikan itulah yang akan kita jadikan sebagai ukuran kinerja sebuah daerah, kabupaten kota maupun provinsi, ukuran kinerja satuan pendidikan. Untuk sana Bapak Ibu. Nah, artinya sekarang ada ukuran-ukuran yang lebih objektif berbasis data. Saya lama jadi guru Bapak Ibu, lama jadi kepala sekolah. Dulu ketika kami membuat perencanaan sekolah, itu dasarnya tidak jelas. Kita pakai apa? Tolok ukur yang dipakai untuk membuat perencanaan. Contohnya, di SD ada 6 guru. Salah satu di antaranya kepala sekolah. Biasanya ada kepala sekolah yang merangkap dari guru atau mungkin ya khusus bagiannya kepala sekolah. Tapi kalau kurang mungkin dia akan mengajak kepala sekolah itu. Bapak Ibu, kita sekarang rapat menentukan program kerja tahun ajaran 2023-2024. Coba Bapak Ibu mengusulkan program apa? Ada yang usul, Pak, kita membuat pagar, Pak. Apa Bu? Kenapa kita membuat pagar? Karena kalau anak-anak bermain sepak bola, bolanya sering ketendang keluar masuk ke jurang. Anak-anak harus ngambil bola ke bawah jurang. Penting berarti. Yang kedua, Pak, kita membangun kamar mandi tahun besok. Pak, kita mengadakan les supaya anak-anak kita ujiannya nilai baik bisa diterima di SMP berikutnya. Pola-pola pikir yang seperti itu. Jadi instan. Yang terjadi ketika terpikir, oh iya ya, gentengnya bocor, pagarnya belum punya. Kita belum punya gapura, Pak. Tidak ada kebanggaan untuk sekolah ini kalau tidak punya gapura yang baik. Sekolah lain punya gapura, Pak. Bisa. Ada SD negeri 100, SD negeri 2000. Kita nggak ada pagarnya, Pak. Anak kita nggak bangga dengan tidak punya pagar. Nah, ukuran-ukuran di dalam membuat perencanaan sekolah itu seringkali tidak berbasis data yang akurat, tidak berbasis pada permasalahan real yang terjadi. Dan secara umum kita pemerintah daerah, DPRD-nya, bupati wali kotanya, DPRD-nya, kepala sekolahnya seneng kalau membangun fisik. Saya pernah bertarung dengan DPRD Kabupaten, Pak. Ketika saya jadi kepala SMK masih di kabupaten. Saya jadi kepala dinas bertarung dengan DPRD provinsi. Saya di kementerian ketika kemarin masih dirjen bertarung dengan Komisi 10, Komisi Pendidikan. Semuanya senang kalau memutuskan tentang fisik, Pak. Mengapa fisik, Pak? Karena fisik itu bisa dilihat dengan jelas. Kalau saya wali kota atau bupati, ini 5 tahun saya berkuasa di Kabupaten Sawah Lunto, di Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Bintang, semua disebut di 3 provinsi sudah disebut semua ya. Saya membangun 50 gedung SD selama 5 tahun, membagikan 2000 laptop kepada sekolah. Buktinya ada. Tapi seringkali kita lupa membuat program di pemerintah daerah, di sekolah untuk meningkatkan mutu. Karena peningkatan mutu tidak populer, Pak. Tidak bisa diproyekkan. Kalau fisik jelas, Pak. Saya misalnya anggota DPRD, mohon maaf untuk kepala dinas, fisik ini bangun gedung, ya
bangun. Sana ini mengambil yang ini ya, sekian paket ya. Ada ketertarikannya Pak. Kemudian mudah ditunjukkan kepada masyarakat. Legasinya ada. Ketika dia meninggalkan posnya itu, loh prestasinya ini, sekian bangun sekian. Kenapa mutu tidak menjadi hal yang esensial Pak? Karena peningkatan mutu itu lama, butuh proses. Tidak bisa serta-merta sekarang ditingkatkan punya besok tahun depan menanjak prestasinya, belum tentu Pak. Peningkatan mutu itu tidak populer, tidak menarik untuk dilihat, tapi harus kita lakukan. Nah, kita saat ini punya yang namanya perencanaan berbasis data. Itulah salah satu ikhtiar yang perlu kita lakukan untuk memastikan layanan pendidikan kita makin bermutu. Tadi gabah tadi yang banyak yang mengampung tadi karena hampa, karena tidak berisi, itu harus makin banyak yang tenggelam. Caranya bagaimana? Kita harus membaca, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang direkomendasikan dari profil dan rapor pendidikan. Nah, itu tugas kepala sekolah, didampingi oleh pengawas sekolah, dikoordinir oleh kepala bidangnya. Ini semua unsur yang harus melaksanakan perencanaan berbasis data untuk menjawab permasalahan real, sehingga tadi diskusinya tidak lagi ke pagar, gapura, apalagi membeli karaoke Pak. Kita beli karaoke Pak, kita kalau habis mengajar biar nggak stres nyanyi Pak, beli alat untuk karaoke. Nah, karena nggak ada program lain, nggak jelas visinya, belilah kepala daerah. Karena dari 6 guru 4 mengusulkan karaoke, kita besok program beli alat karaoke. Nah, terus setelah selesai mengajar, guru-guru latihan menyanyi. Nah, dampaknya apa kepada anak-anak kita? Nggak ada Pak. Dampaknya guru-gurunya seneng, terus pintar nyanyi. Nanti kalau tampil di luar dia berani menyanyi. Tapi dampak kepada anak-anak kita tidak signifikan Pak. Tadi yang pagar Pak, pagar tadi atau gabung, kira-kira sudah tidak akan signifikan terhadap anak kita, terhadap prestasinya Pak. Bahkan korelasinya hampir mungkin tidak ada terhadap prestasi. Ini kita dituntun, ditunjukkan bagaimana menganalisis kondisi kita sendiri, capaian-capaian kita, dan bagaimana memperbaikinya lewat perencanaan berbasis data. Sebenarnya Bapak Ibu, pendidikan dasar dan menengah itu tanggung jawab pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat. Sudah dinas di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014. Kewenangan Dikdasmen ada di pemerintah daerah. Dalam hal ini Bapak Ibu jenjang SD, dasar, dan SMP, PAUD, kewenangan kabupaten kota. SMA, SMK, SLB di provinsi. Pemerintah pusat, kementerian membuat NSPK, norma, standar, prosedur, dan kriteria. Sudah selesai Pak. Nah, sudah tinggal kantor, tidur, terima gaji, selesai Pak. Tapi apa kita tinggal diam? Tidak Pak. Kemendikbud tidak tinggal diam. Kemendikbud membuat program-program kegiatan-kegiatan untuk memastikan Bapak Ibu bisa melayani dengan lebih baik anak-anak di Kepri, anak-anak di Aceh, dan anak-anak di Sumatera Barat. Lewat program-program kita. Mari kita bergotong royong Bapak Ibu, bekerja sama, walaupun itu kewenangan Bapak Ibu sekalian. Direktur Jenderal PAUD Daspen yang menaungi jenjang SD, PAUD, SD, SMP, SMA, SLB, keaksaraan, ada 5 jenis sekolah. Itu secara total menggelontorkan dana itu 80 triliun Pak
semuanya disebar ke lapangan. 53 triliun itu untuk bos reguler yang Bapak Ibu terima tiap bulan kepala sekolah, tiap tahun, tiap 3 tahun sekali. Bos kinerja DAK itu totalnya DAK-nya 19 triliun. Bos reguler 53, BOP bos kinerja itu kira-kira BOP-nya 5 triliun. Totalnya hampir 80 triliun. Semua uang ke daerah. Kami hanya pegang catatannya, pegang kasusnya saja. Kalau ada pasal di lapangan kami yang dilapori harus mengambil tindakan. Nah, itu bentuk perhatian. Kita membuat program-program. Nah, diklat ini tidak mampu dilakukan pada semua sekolah SD. Karena sekolah SD kita jumlahnya hampir 150.000. Kalau di diklat, sekali diklat ini berapa? Berapa sekolah? Ya, dengan teman sendiri 150 lah gitu. Kata 147. Dengan teman saya naikkan 150 rata-rata. Butuh berapa angkatan? Kalau 1.140 berarti butuh 1.000 angkatan. Untuk mengadakan kalau semua guru SD kepala SD di diklat butuh 1.000 angkatan diklat. Uangnya dari mana, yang mengajar siapa, biayanya berapa, tempatnya di mana? Pusing kita Pak. Nah, Bapak Ibu, andalan kami, kepala bidang atau yang mewakili, koordinator pengawas, kepala sekolah, itu andalan kami untuk bisa memastikan wilayah Bapak Ibu sekalian mampu menyusun, mempersiapkan, membuat perencanaan berbasis data. Sekolah-sekolah mampu membuat RKT, rencana kerja tahunan. Kalau dulu kami mengusulkan PKS, program kerja sekolah tahunan, dan mungkin Renstra 4 tahunan. Nah, kemudian juga TUMUS atau mampu menyusun setelah punya RKT, RKASNA, rencana kerja anggaran sekolah. Jadi terjemahan dari rapor PBD hasil akhirnya adalah RKAS. Kalau di pemerintah daerah hasil akhirnya adalah RKA, RKPD, rencana kegiatan dan anggaran SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah. Nah, ini lebih khusus. Nah, sepulang dari sini Bapak Ibu, mohon dipastikan, tadi saya melihat beberapa di antara Bapak Ibu yang masih belajar untuk mematangkan, untuk mengingat kembali, pulang jangan terus diam, Pak. Segera buka lagi, segera disosialisasikan. Kalau ada hal yang nggak ngerti, bisa ditanyakan ke Pak Fedi, ke Direktorat SD, atau ke UPT kami yang ada di Aceh, di Pangkal Pinang, di Tanjung Pinang ya, sering Tanjung Pinang, Pangkal Pinang di Belitung ya. Terus juga di Aceh. Kami punya UPT Pak, yang bisa membantu Bapak Ibu jika ada kesulitan. Bapak Ibu juga bisa belajar lewat platform yang kita sediakan. Nah, segera ditindaklanjuti Bapak, jangan nggak pakai lama. Segera pulang, undang kelompok-kelompok kerja kepala sekolah untuk menerima diseminasi hasil yang Bapak Ibu berikan. Itu menjadi amal soleh Bapak Ibu sekalian, ilmu yang bermanfaat untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Pahalanya akan berlipat ganda dan akan abadi. Kurang apa? Bapak Ibu diberi kesempatan untuk beramal soleh, amal jariah, yang meskipun kita mati masih bisa menerima hal dan pahala dari pekerjaan yang kita lakukan. Ini pekerjaan yang mulia. Siap Bapak Ibu, sepulang dari sini langsung kepala bidang bertanggung jawab ngejar-ngejar pengawas dan kepala sekolah yang tidak segera bergerak. Sepulang dari fintech ini bergerak. Ini namanya fintech, bukan sosialisasi. Tingkatnya itu sosialisasi, kemudian fintech. Kalau sosialisasi mungkin agak filosofis Pak. Ini penting,
Kalau saya ngomongnya filosofis Pak, Pak Pedi ngomongnya teknis. Nah, gitu. Teknis saya ke Pak Pedi, saya ikut saya. Karena Pak Pedi, saya hanya ngomong filosofis Pak. BIMTEK itu sudah operasional Pak, sudah eksekusi Pak. Ngomongan saya tidak mudah dieksekusi, tapi bicaranya Pak Pedi, narasumber, bisa dieksekusi Pak. Itu bedanya sosialisasi dengan BIMTEK. Bapak Ibu pulang berarti menjadi orang teknis, bukan orang filosofis lagi. Meskipun harus bisa menyampaikan filosofi kepada teman-teman, tapi lebih besar harus ke teknisnya. Kami menunggu kiprah Bapak Ibu sekalian. 2, 3. Oke, beri tepuk tangan yang meriah kepada para peserta terbaik dari kegiatan BIMTEK PBB ini. Ya, untuk tim publikasi dan dokumentasi, silakan untuk mengambil dokumentasi dari para peserta terbaik kegiatan BIMTEK PBD Regional 2 ini. Ya, kecepatan hostess ya. Silakan untuk foto bersama terlebih dahulu, Bapak. Ya, Mas Robi, jangan lupa untuk melihat senyum terbaik dan yang masih semangat dari para peserta ini.